Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kali ini aku akan menjelaskan singkat cerita tentang One Piece. Iya, One Piece bahasa Jepang Hepburn One Piece Show adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Manga ini telah dimuat di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 1997 dan telah dibundle menjadi 91 volume tankoban. Ceritanya mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan tubuh elastis seperti karet setelah memakan buah iblis secara tidak disengaja. Dengan kru bajak lautnya yang dinamakan bajak laut topi jerami, Luffy menjelajahi Green Line untuk mencari harta karun terbesar di dunia yang dikenal sebagai One Piece, dalam rangka untuk menjadi raja bajak laut yang berikutnya. Manga ini telah diadaptasi menjadi sebuah animasi video asli OVA yang diproduksi oleh Production IG pada tahun 1998 dan sebuah serial anime yang diproduksi oleh Toei Animation yang mulai tayang di Jepang pada tahun 1999. Sebagai tambahan, Toei juga telah memproduksi 13 film animasi, 1 OVA, dan 11 episode khusus televisi. Beberapa perusahaan telah mengembangkan berbagai jenis pernak-pernik seperti permainan kartu dagang dan beberapa permainan video. Versi manganya telah dilisensi untuk dirilis dalam bahasa Inggris di Amerika Utara dan Britania Raya oleh Viz Media dan di Australia oleh Madman Entertainment. Versi animenya telah dilisensi oleh 4Kids Entertainment untuk perilisan versi bahasa Inggris di Amerika Utara pada tahun 2004 sebelum lisensi tersebut dicabut dan kemudian diakuisisi oleh Funimation pada tahun 2007. One Piece telah menerima pujian atas alur cerita, gambar, karakterisasi, dan humornya. Beberapa volume dari manga ini telah memecahkan rekor penerbitan, termasuk cetakan awal tertinggi buku apapun di Jepang. Situs web resmi untuk manga One Piece karya Eiichiro Oda mengumumkan bahwa manga ini telah meraih Guinness World Record untuk kategori salinan terbanyak yang diterbitkan untuk seri buku komik yang sama oleh seorang penulis petunggal. Hingga bulan Mei 2018, manga ini telah terjual hingga lebih dari 440 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya seri manga terlaris dalam sejarah. One Piece juga menjadi manga terlaris selama 10 tahun berturut-turut pada tahun 2007. Ya, di sini ada profil Eiichiro Oda. Eiichiro Oda adalah seorang mangaka kelahiran 1 Januari 1975 di prefektur Kumamoto. Saat Eiichiro Oda kecil, Eiichiro Oda selalu berangan-angan sebagai bajak laut dan ingin menjadi mangaka. Pada umur 17, Eiichiro Oda mengirimkan karyanya berjudul Wanted dan memenangkan berbagai penghargaan. Pada umur 19 tahun, Eiichiro Oda menjadi asisten Nobuhiro Watsuki dalam pengerjaan Rurouni Kenshin. Bersamaan dengan itu pula, Eiichiro Oda menggambar Romance Dawn yang merupakan bab awal dari One Piece. Pada tahun 1997, One Piece terbit pertama kali di majalah Shonen Jump dan menjadi salah satu manga terpopuler di Jepang. Manga One Piece ini pun menjadi manga nomor 1 di dunia, bukan hanya di Jepang. Dan di sebelah sini ada kru dari Mugiwara Luffy, yaitu Monkey D. Luffy. Dan di sebelah sini yang berambut kuning ini bernama Vince Sanji, dan anak kecil yang mirip rusa ini bernama Chopper, dan di sini ada Nami, dan ini yang berwarna Frankie. Di sebelah kiri Luffy ada Roronoa-Zoro, dan di sebelah kiri ada Usopp, dan di sebelah kiri Usopp ada Nico Robin, dan di terakhir Bro Monkey D. Luffy alias topi jerami, manusia karet jabatan kapten, tebusan bounty 1,5 miliar juta berry. Luffy memiliki cita-cita menjadi raja bajak laut setelah bertemu dengan Zengzi rambut merah yang singgah di pulau kelahiran Fusa. Topi jerami yang menjadi ciri khasnya adalah pemberian dari Sans, dan dia berjanji akan memberikan topi itu kembali kepadanya saat mereka bertemu kembali. Luffy adalah pemakan buah
iblis Gomu no Mi sehingga ia menjadi manusia karet. Kemampuan ini membuat tubuhnya memiliki atribut yang sama dengan karet, seperti melar, peredam listrik, dan sebagainya. Ciri khas bertarungnya adalah menyerang dengan memanjangkan bagian tubuhnya. Semua nama jurusnya selalu diawali dengan kata Gomu, dan kemudian diikuti dengan nama senjata atau artileri, contoh Gomu no Pistol, Gomu no Bazooka, Gomu no Gatling, dan lain-lain. Hirsekan, teknik mempercepat aliran darah, tetapi organ tubuhnya tidak hancur karena atribut karet pada tubuhnya. Efek dari Hirsekan ini adalah kecepatan atau agility meningkat. Kata jet juga ditambahkan dalam nama jurusnya. Contoh Gomu no Jet Pistol, jika ditambah dengan haki tujuannya jet, tinjunya jadi menimbulkan efek ledakan. Gearshot, teknik memperbesar tulang dengan meniupnya seperti balon. Efek dari Gearshot adalah kekuatan serangannya meningkat, namun kecepatan serangan menurun. Kata Gigan juga ditambahkan dalam nama jurusnya. Contoh Gomu no Gigan Pistol, jika ditambahkan haki tangannya menjadi hitam dan semakin keras. Gear 4, teknik memperbesar dan seukuran gorila dengan menggabungkan Bousoko Haki. Kekuatan ini mirip tubuh gorila dengan daya hancur yang sangat kuat dan ditambah dengan kekuatan tinjuan yang bisa mentali udara. Kekuatan ini muncul di Dressrosa waktu melawan Shichibukai Doflamingo. Roro no Masoro, alias pemburu bajak laut 3 pedang jabatan wakil kapten pendekar pedang. Tebusan bounty mencapai 320 juta peri. Merupakan guru pertama yang ikut bergabung dalam kelompok topi jerami dan menjabat sebagai wakil kapten. Teknik bertarung yang menggunakan 3 pedang yang merupakan pedang langka dalam dunia One Piece. Zoro memiliki cita-cita untuk menjadi pedang terkuat di dunia, mewarisi cita-cita sahabat masa kecilnya, Kuina, yang meninggal karena kecelakaan. Nami, alias kucing pencuri, jabatan navigator. Tebusan bounty mencapai 66 juta peri. Navigator dari kelompok topi jerami yang dapat merasakan perubahan cuaca dengan tubuhnya. Kemampuan lain selain navigasi adalah mencuri dan membuat peta. Cita-cita dari Nami adalah membuat peta seluruh dunia. Senjata yang digunakan adalah tongkat dengan berbagai modifikasi dari Usopp alias hidung panjang, Dewa Usopp, Sogeking, jabatan penembak jitu. Tebusan atau bounty yang mencapai 200 juta beri. Penembak jitu di kelompok bajak laut topi jerami bercita-cita menjadi penembak jitu, berani di seluruh lautan dan ingin pergi ke pulau Elbaf. Ayahnya Yasop adalah seorang penembak jitu di kelompok bajak laut Sans. Sangat suka berbohong dan bercerita yang tinggi-tinggi. Bertarung dengan memakai tembakan ketapel dengan peluru unik dan jebakan-jebakan. Setelah 2 tahun latihan, mampu mengendalikan Pop Green, tumbuhan yang bisa tumbuh dengan agresif dan cepat. Di Arch Dressrosa, Usopp mendapat kekuatan haki penglihatan. Smoke Sanji, alias kaki hitam alis melingkar, jabatan Koki. Tebusan bounty mencapai 330 juta peri. Koki dianggota bajak laut topi jerami dan merupakan rival Roro no Majoro. Sanji merupakan seorang bangsawan dari negeri kuat Jerma. 66. Ia melarikan diri dari kerajaan yang menjadi seorang koki di sebuah kapal. Dia seorang koki yang bercita-cita menemukan lautan legendaris di mana semua sumber bahan makanan berasal yaitu All Blue. Ia juga merupakan murid dari Zeus si kaki merah, koki andal dari restoran Baraji yang dunia bajak laut. Sanji sangat gili terhadap wanita. Sanji mempunyai prinsip yaitu tidak akan melukai wanita walaupun harus mati. Sanji menggunakan kedua kakinya untuk bertarung dan tidak pernah menggunakan tangannya karena menurutnya tangan adalah harta karun bagi seorang koki. Sanji bertarung dengan teknik tendangan yang sangat kuat. Alias pecinta permen kapas, jabatan dokter. Tebusan bounty di kru Mugiwaran Luffy yang paling rendah, yaitu 100 peri. Dokter yang berwujud rusa kutub ini mempunyai 7 wujud perubahan. Chopper mengemban keinginan dari dokter terlibat di dunia dokter Hilu yang bercita-cita menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia. Dia memakan buah iblis Hito sehingga dapat berbicara layaknya manusia. Kekuatan buah Hito itu juga membuatnya bisa berubah menjadi berbagai macam wujud, termasuk menjadi monster. Setelah 2 tahun, dia bisa memakai wujud monsternya tanpa kehilangan kesadaran. Robin, anak iblis, jabatan arkeolog, tembusan bounty 130 juta peri. Arkeolog satu-satunya di dunia yang tersisa dari Pulau Ohara yang meneliti asal-usul penyandang inisial D melalui poneglyph yang mengungkapkan kejadian yang sebenarnya pada sejarah 100 tahun yang hilang. Merupakan buruan
paling dicari oleh pihak pemerintah dunia karena dianggap sebagai iblis yang dapat mengacaukan perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan nilai buruan pada saat umurnya 8 tahun sangat tinggi, memakan buah iblis hana-hana sehingga dapat menggandakan anggota tubuhnya di mana saja, tetapi lebih sering menggandakan tangannya. Bertarung dengan menggandakan tubuhnya bisa digunakan untuk berbagai variasi jurus seperti menumbuhkan tangan di tubuh lawan, lalu memukulnya. Saat menggunakan kekuatannya, dia menghilangkan tangannya. Alias cyborg. Jabatan tukang kayu tebusan Bounty mencapai 94 juta berry. Cyborg sekaligus tukang kayu kapal yang bercita-cita membangun kapal impian, kapal yang mampu mengarungi seluruh lautan seperti kapal Raja Bajak Laut Goldie Roger Oro Jackson yang dibuat oleh Tom. Saat Tom ditangkap oleh angkatan laut, Frankie berniat menghentikan kereta api atas laut yang mengangkut Tom ke Enies Lobby. Akibatnya, ia tertabrak kereta tersebut dan nyaris meninggal. Untuk bertahan hidup, ia mengubah struktur tubuhnya dengan berbagai teknologi hingga menjadi cyborg. Teknik bertarung Frankie cukup bervariasi. Ia menggunakan senjata yang tersembunyi di seluruh tubuhnya. Dia menggunakan cola sebagai bahan bakar. Terakhir, Brock, alias pendekar bersenandung. Jabatan musisi tebusan Bounty mencapai 83 juta berry, manusia tengkorak berambut afro, dan juga seorang pemusik yang direkrut setelah peristiwa Thriller Bark. Dia merupakan bajak laut yang berjanji pada seekor paus yang bernama Labun dan bercita-cita untuk meneruskan perjalanan hingga Raftel, pulau ujung dunia, dan berjanji akan kembali lagi menemui Labun, bertarung dengan menggunakan pedang dan biolanya. Kekuatan musiknya bisa menghipnotis orang yang mendengarkan lagunya dan juga bisa menidurkan orang. Pemakan buah iblis Yomi Yomi yang artinya hidup kembali. Sebenarnya dia sudah meninggal. Dan di sini ada cuplikan video. Douglas Pellet adalah yang menjadi kru Raja Bajak Laut setara denganルフィ、これは一体何じゃ？海賊王の宝だ。中身は俺も知らねえ。なんだこれ。ルフィ、これはラフテルへのエターナルポースじゃ。ルフィ、そいつをよこせ、麦わら。 Dan akhirnya Luffy mendapatkan harta karun, yaitu One Piece. むちゃくちゃだ、麦わらが。